Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita membaca dan memahami firman Tuhan, kita satu dalam doa, dan saya persilahkan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan di minggu pagi yang indah ini. Kembali lagi kami diberikan kesempatan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan ibadah yang kami lakukan pada pagi ini itu selalu berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Di tengah-tengah ibadah kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Engkau mengurapi kami masing-masing, sehingga kami bisa memahami akan firman-Mu ini Tuhan, dan berbicara bagi kami di setiap hati kami untuk kami ditegur oleh firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami karena kami siap mendengarkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri kami telah berdoa. Haleluya, amin. Pembacaan di minggu pagi yang indah ini terambil di dalam Matius 10 ayat 24 sampai dengan 39. Matius 10 ayat 24 sampai dengan ke-39. Kita akan membaca secara bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai dua judul. Pertama, penganiayaan yang akan datang, dan pengakuan akan Yesus. Ayat 24. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Kemudian Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Ayat 34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa kabarnya? Sehat-sehat ya, puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita pada minggu pagi hari ini bertemakan mengikut Yesus adalah keputusanku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hidup di tengah-tengah musuh yang siap sedia mengintai, menerkam,
itu merupakan hal yang menakutkan bagi setiap kita. Gambaran inilah yang Yesus berikan kepada pengikutnya. Mereka bagaikan domba-domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Dalam mengemban tugas, ada kemungkinan mereka dibenci, ada kemungkinan mereka ditangkap, diadili, bahkan dibunuh. Untuk itu Yesus berpesan agar mereka cerdik namun juga tulus. Semuanya dapat membenci, mengancam, bahkan membunuh tubuh, meskipun tidak dapat membinasakan jiwa. Lalu, perlukah para murid takut, khawatir menghadapi semua ancaman tersebut? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus meminta kepada mereka untuk waspada. Waspada terhadap apa? Waspada terhadap majelis agama yang adalah serigala yang bengis. Waspada terhadap pemerintah dengan otoritasnya yang dimilikinya dapat menindas dengan cara yang halus dan juga menyakitkan. Ketika mereka mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, bukan berarti hidup menjadi bebas dari segala pergumulan maupun permasalahan. Dan Yesus sendiri tidak pernah menjanjikan bahwa pengikutnya akan bebas dari segala pergumulan dan persoalan. Namun Yesus memberi harapan yang pasti bahwa orang yang setia padanya akan beroleh hidup kekal dalam kerajaan Bapa di sorga, dan juga kekuatan di dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, secara manusia memang hidup dalam Yesus bukanlah perkara yang mudah. Namun secara iman, tidak ada hidup yang lebih indah selain hidup di dalam Kristus. Hidup dalam Kristus berarti hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan, dan juga kasih. Tentu ketiga hal ini sering bertentangan dengan sifat dunia, di mana dunia lebih cenderung mencari keuntungan sendiri, suka memutarbalikkan keadilan, suka memutarbalikkan fakta, adanya diskriminasi, dan juga yang lain-lainnya. Karena itulah Yesus mengalami penolakan oleh dunia ini, sehingga orang yang memilih untuk mengikut Yesus juga mengalami hal yang sama, yaitu akan mengalami penolakan atau bahkan penderitaan. Namun Yesus sebagai guru kita meyakinkan para juga murid-muridnya bahwa seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Artinya apa? Bahwa sekalipun para murid mengalami tantangan hambatan dalam pelayanan, sesungguhnya tantangan itu tidak lebih berat daripada yang dihadapi Yesus. Hal ini terbukti ketika Yesus benar-benar mengorbankan nyawanya untuk dunia ini, sehingga penderitaan tertinggi yang akan dialami oleh para muridnya juga adalah kematian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus menggambarkan bahwa Allah sangat peduli terhadap mereka karena mereka lebih berharga di matanya. Oleh karena itu, mereka tidak perlu takut dan khawatir menghadapi kesulitan dan ancaman. Yesus berjanji akan memperlengkapi dengan kekuatan, dengan kemampuan dan perlindungan, karena mereka sangat berharga di matanya. Namun, tidak berarti Allah akan mencegah terjadinya kesulitan dalam diri kita. Itu adalah ujian bagi kita sebagai pengikut Yesus yang sejati untuk bertahan menghadapi tekanan hidup. Sampai saat ini pun mengikut dan menaati Yesus serta memberitakan Dia pasti membangkitkan berbagai perlawanan. Mengingat tugas dan tantangan berat yang harus dihadapi, maka kesetiaan dan keberanian mutlak itu diperlukan.
Mereka yang menghadapi segala kesulitan dan bertahan sampai akhir akan menerima penghargaan yang mulia dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita semua setialah dalam mengambil keputusan sebagai pengikut Kristus. Setia tetapi juga berani berkorban. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat mengikut Yesus dengan setia. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.